Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kali ini kita kedatangan seorang dosen, tapi juga seorang film antusias. Bisa dikatakan begitu, Pak Ya, Doniaros? bisa, karena saya suka nonton film. Nonton film. Oke. Kemudian Bang Eros ini juga seorang wakil direktur pusat studi Pariwisata. pariwisata di UNAN ya. Iya, di Unan. Oke. Nah, adik-adik, Pak Eros ini kita hadirkan di sini. Kalau kita lihat Pak Eros, kemudian lihat Instagramnya, itu banyak gambar-gambar yang menarik, video yang menarik. Nah, Pak Eros, sepertinya itu industri yang lagi kekinian banget ya. Sesuai dengan judul kita tadi, skill legit Biar hidup lebih manis. biar hidup lebih manis. Pertanyaannya, apa skill legitnya itu biar hidup kita lebih manis, Pak Eros? Aduh, kalau gambar pertama gambar yang di Instagram itu saya komen dulu dikit. Iya. Menarik ini kategorinya apa ya? Karena menarik. like-nya nggak banyak. Like-nya nggak banyak. Saya malu. Tuh, coba adik-adik semua lihat. Ini gambar-gambarnya menggugah selera nggak kira-kira? Semua jawab iya kayaknya nih, Iya. Pak Eros. Jadi itu Oke. saya punya passion terhadap makanan yang ini ya, yang pertama makanan sehat, kemudian makanan enak. Oke, makanan sehat dan enak. Makanan enak. Jadi Oke. yang kalau di ini kan akunnya Eros in the Kitchen, itu Iya. saya yang masak gitu. Masak sendiri nih ya, Masak Bang Eros? sendiri. Wow. Ini yang saya bikin sendiri. Bikin sendiri. Kalau yang ini? Ini saya jalan-jalan cari makanan yang enak. Oke. Kalau nanti saya kasih rating. Oke, kasih Biar rating. ada referensi, karena mungkin kalau sendiri nggak tahu mau kemana gitu kan. Oke. Nah, kalau ini nih ada nih. Nih Bang Eros nih. Nah, ini pribadi ya. Ya kalau itu Kalau ini mencerminkan siapa seorang Bang Doni Eros. Iya, ya. Oke. Jadi kira-kira skill legitnya itu apa? pertama skill yang membuat saya terbantu sekali di dalam kehidupan ini. Bahasa. Bahasa. Ya, bahasa, dan tentu saja bahasa sebagai sebuah alat komunikasi kan. Ya. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa berbahasa dan berkomunikasi kepada orang yang lebih luas. Oke. Jadi saya memilih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Walaupun saya pernah mengajar sebenarnya di Korea 3 tahun, ya bahasa Korea dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa. Tapi kalau ke Inggris bahasa Korea kan orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Kalau ke Amerika kan nggak ngerti. So bahasa Inggris itu bisa merangkul lebih banyak. Dan kemudian tentu cara menyampaikan ide dan pendapat itu, skill komunikasinya. Skill komunikasinya. Nah, Ya, skill komunikasinya berarti ya, Pak Eros. Cuma rata-rata kalau kita lihat mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita ini skill komunikasinya mungkin bisa kita lihat misalnya masih ada banyak tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan dosennya, atau mungkin yang lebih jauhnya yang kekinian lah, misalnya kalau mereka bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin mereka bisa bikin konten-konten yang menarik, mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran mereka di yang kekinian ini, di dunia digital ini, mungkin bikin konten. Tapi mungkin adik-adik juga belum mumpuni ilmu komunikasinya mungkin. Nah, kira-kira tips dari Bang Doni Eros nih, yang memang backgroundnya bahasa Inggris, tapi terjun ke dunia industri kreatif nih. Nah, gimana tipsnya? kalau komunikasi sih sebenarnya pertama standar saya adalah diri sendiri. Oh, diri sendiri. Ya, karena kalau seorang berkomunikasi dengan saya dengan cara seperti ini pun nggak enak, saya nggak akan berkomunikasi dengan cara seperti itu. Oke. Ya kan? Jadi standarnya sendiri-sendiri. Kemudian tentu standar diri sendiri itu harus ditingkatkan juga. Jadi banyak baca, nonton segala macam. Jadi kita tahu apa karakter orang, cara komunikasi kita dicocokkan dengan karakter orang tersebut. Oke. Kemudian baru dengan konteks dan situasi, mulai itu masuk pada pilihan
diksi, gaya bahasa, dan cara mengkomunikasikannya gitu. Oke. Nah, jadi memang banyak faktor sih. Cuman saya bukan ahli komunikasi. Oke. Cuman Nah, kayaknya kalau saya ngomong orang dengar aja gitu. ada bener. Sekarang kita kaitkan dengan bahasa Inggrisnya mungkin Bang Eros. Nah, Ya kan tadi tipsnya ya bagaimana pemilihan diksi, bahasa dan lain-lain. Nah, kalau bagi mahasiswa nih, mahasiswa jurusan bahasa Inggris, kira-kira punya kelebihan apa nggak dalam komunikasinya? Karena orang bahasa loh ya. iya. Nah, kira-kira dia gimana? Punya kelebihan nggak nanti untuk hal komunikasinya? Karena dia adalah orang jurusan bahasa Inggris. Kalau di jurusan bahasa Inggris yang di sini saya kurang tahu kurikulum ya. Oke. Tapi kalau di sastra Inggris di tempat saya mengajar kan kita belajar ada yang namanya psikologi Oke. linguistik. Hmm. Kita belajar juga stylistik. Hmm. Jadi kalau di tempat les kita kan belajar berbahasanya saja. Iya, Nah, benar. kalau di situ kita belajar bagaimana memvariasikan bahasa dan gaya tadi Hmm. sesuai dengan konteks dan orangnya siapa gitu. Oke. Dan sebenarnya satu lagi yang paling menarik itu kalau kita menjadi kalau kita punya banyak bahan cerita. Punya banyak bahan cerita. Jadi suka membaca itu enak. Oke. Jadi kalau cowok nih, cewek kan sukanya ini pakai bahasa anak muda lah ya, Iya, milenial. betul. Kan cewek suka, kalau yang Korea dia suka cowok yang cool, Yang tidak gimana? cowok Korea tuh opa-opa itu kan Opa-opa. cool, nggak banyak ngomong. Oke. Tapi kan kalau di komunal, masyarakat komunal, orang kan lebih tertarik dengan cowok yang punya banyak cerita. Banyak cerita. Artinya wawasannya luas ya? Iya, Iya. tapi itu bukan sesuatu yang wah gitu ya. Masalah kita baca apa, jadi setiap ketemu beda-beda terus ceritanya. Iya. Kalau nggak ada yang baru, kan bosan orang dengarnya. Iya. Itu saja. Itu. Oke. Jadi banyak-banyaklah membaca Banyak-banyak supaya hubungannya langgeng. Oh, itu kaitannya ya. Banyak-banyaklah membaca supaya hubungannya langgeng. Iya. Begitu juga untuk adik-adik mahasiswa jurusan bahasa Inggris, biar langgeng ilmunya. Nah, mungkin banyak-banyak juga membuat konten-konten yang mungkin berhubungan dengan bidangnya ya. Nah, di situ. Atau mungkin di luar bidangnya bisa juga. Bisa. Bisa juga ya. Nah. Oke, ini mulai memancing ini ya Ibu nih. Ya. Iya. Jadi bahasa Inggris itu kan sebenarnya alat komunikasi. Iya. Nah, dia bisa dipakai di mana saja. Di mana kan? saja. Di mana saja profesi, tentu diiringi dengan skill lain gitu. Skill lain. Nah, jadi kalau saya padahal dasar skillnya kan bahasa Inggris. Iya. Karena bisa bahasa Inggris, tentu teknologi yang berbahasa Inggris kita bisa lebih cepat Bisa paham. lebih cepat paham, Jadi betul. ke teknologi bukan karena saya orang teknologi makanya saya bisa paham, tapi karena seluruhnya ditulis bahasa Inggris. Oke. Jadi saya bisa memahami lebih cepat bagaimana operating komputer, operating system, kamera dan segala macam. Karena itu kan. Jadi ada skill teknologi. Bisa menjadi konsultan media saya akhirnya. Oke. Bisa ngomong sama orang asing sehingga ketika dia membutuhkan konsultasi untuk melakukan produksi video atau film di sini, saya menjadi konsultan bahasa dan medianya. Oke, jadi konsultan bahasa dan medianya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi Bang Eros, apakah mahasiswa jurusan bahasa Inggris saja yang bisa berbahasa Inggris? Kan tidak. Kita bicara soal kompetisi ya. Nah, kompetisi sekarang. Nah, gimana itu Bang Doni Eros? Jadi apa sih skill-skill yang perlu dikuasai oleh adik-adik mahasiswa, khususnya jurusan bahasa Inggris, biar nanti masa depannya cerah, hidupnya bertambah manis? Iya, skillnya harus legit gitu Iya, ya, skillnya harus gitu legit. ya, kalau biar lebih manis. Iya. Ini bayangkan kalau di Universitas Andalas misalnya kan yang bisa berbahasa Inggris itu ada banyak jurusan. Ada international manajemen, mereka bahasa Inggris juga, hubungan internasional bahasa Inggris juga. Okay. Ada ilmu komunikasi juga bahasa Inggris. Inggris Selain juga. bahasa Inggris. Kalau mereka sudah berbahasa Inggris dan kemudian ada skill manajemen, kalau kita yang hanya berbahasa Inggris saja gimana? Iya, itu pertanyaannya itu Bang Eros itu gimana tuh? Apa yang harus dipersiapkan oleh adik-adik? Skill apa? Skill legitnya itu tadi. Iya. Nah, tentu kalau kita harus menguasai bidang yang tidak mereka kuasai. Menguasai bidang yang tidak mereka kuasai. Iya, kemudian karena kita di ilmu bahasanya, kita lebih memahami cara berbahasa itu. Kalau mereka kan hanya belajar
berbahasa, kita belajar ilmunya. Iya. Jadi kita mau harusnya seorang mahasiswa bahasa Inggris itu lebih paham bagaimana mengolah sebuah objek pembicaraan menjadi lebih menarik. Harusnya, tapi tentu diiringi dengan bukan hanya wawasan yang terbuka, tapi hati yang terbuka, pikiran terbuka untuk belajar hal-hal baru terus. Oke. Jangan kita membatasi bacaan. Misalnya kita kan di bahasa Inggris, terus kita nggak belajar manajemen. Sementara anak manajemen belajar bahasa Inggris. Jadi harus kita lakukan juga, vice versa kan. Anak teknik tidak belajar bahasa Inggris, tapi mereka belajar bahasa Inggris, kemudian mereka bisa sekolah di luar negeri, bekerja dengan orang asing. Iya, betul. Lalu kita yang bahasa Inggris aja gimana kan? Harusnya kita menjadi konsultan atau menjadi humasnya perusahaan teknologi bisa, karena kita bagian bahasanya. Tapi tentu yang akan kita komunikasikan adalah informasi tentang teknologi itu. Si anak tekniknya akan bekerja di dapurnya, kita bertemu dengan orang-orangnya gitu kan, kita humas. Jadi satu frekuensi tapi beda pekerjaan. Nah, kita akan selalu berada di depan harusnya. Ya, berpenampilanlah menarik. Iya, berpenampilan yang menarik, berbahasa yang menarik gitu ya, Bang Eros ya. Tapi sekarang nih kekinian ini teknologi digital dan segala macam ini kan ini sangat kekinian ini, Bang Eros. Jadi kira-kira mahasiswa jurusan bahasa Inggris perlu nggak menguasai itu semua tentang digital dan teknologi ini, atau tentang konten kreatif lah? Oke, kita masuk ke spesifik ini ya. Iya. Ini dunianya para milenial. Iya, benar. Yang saya beberapa waktu belakangan ini cukup dekat dengan beberapa influencer dan buzzer serta artis selebgram, dan merasa pekerjaan dosen ini tuh sangat dibayar murah ya. Oh, jadi tadi kita udah bicara sebelumnya ya, adik-adik mahasiswa, ada pekerjaan yang serius, bayarannya serius. Ada pekerjaan yang tidak serius, bayarannya serius juga. Nah, jadi gimana? Tolong dikasih sedikit masukan itu, Bang Doni Eros. Saya kaget dengan penghasilan yang aktif di akun Bigo, Boom gitu ya, atau yang punya follower Instagram itu lebih dari 5.000 atau sampai 10.000, itu penghasilannya lumayan. Mereka tidak perlu kualifikasi doktor atau master kan. Tapi penghasilannya melebihi doktor atau master. Jadi adik-adik kalau bisa bahasa Inggris, karena milenial juga harusnya paham dong dengan dunia milenial gitu. Nah, dunia milenial kan dunia kreatif dan independen ya, dan selalu curiosity-nya tinggi. Jadi kalau bedanya dulu di zaman-zaman kita generasi X atau generasi sebelumnya ini, kan kita hanya mengandalkan informasi dari satu orang. Betul. Sekarang informasi begitu terbuka. Anak milenial harusnya karakternya adalah bebas bermanuver kemana aja informasi. Jadi sekarang pendidikan itu bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Jadi hanya salah satu dari yang banyak. Nah, makanya sekarang pengajar tidak berfungsi sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tapi sebagai guide gitu. Nah, karena nggak mungkin kita satu-satunya di Google aja kan. Itu udah banyak informasinya, semua keluar ya, semua bisa di googling ya, semuanya bisa muncul. Apa saja informasi yang akan kita inginkan ya, semua muncul. Nah, kalau kita punya satu skill misalnya, kita bisa bahasa Inggris, kemudian kita bisa menirukan suara. Kita bisa punya sebuah akun di sosial media yang menjadi voice over atau apa gitu. Itu nggak bisa menyanyi loh, hanya bisa suaranya dibagusin kan. Atau kalau kita bisa menyanyi, cukup cover lagu ternyata bisa. Kalau lagunya bahasa Inggris dan kita kasih pengantar berbahasa Inggris, menyanyi berbahasa Inggris, kemudian ada penjelasan yang enak dalam bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris itu kan hanya media antara. Intinya adalah pengantar. Yang dijual skillnya tadi. Nah, kalau dulu
di zaman kita ya Bang Eros, di zaman kita yang lahir tahun 80-an atau mungkin yang lahir di tahun 70-an, mungkin media untuk menyalurkan kemampuan kita atau skill kita itu terbatas. Nah, sekarang kan media banyak banget nih, media sosial, apa saja aplikasi-aplikasi banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin agar kita bisa masuk ke kancah dunia kreatif ini, tentu bermulai dulu dari yang seperti Bang Eros bilang tadi, ada apa? Curiosity-nya dulu. Nah, mungkin bagaimana menimbulkan curiosity-nya itu. Kadang mahasiswa ini kadang dia udah nggak tahu apa yang mau dikerjakan ya. No idea. Padahal sebenarnya untuk kekinian apa aja tuh yang kecil, yang simple dari handphone kita aja kita bisa bikin sesuatu yang menarik gitu. Nah, mungkin pertanyaan mendasarnya itu mungkin bagaimana menimbulkan curiosity bahwa oh ini ada yang menarik nih, oh saya bisa bikin ini nih. Iya. Nah, mungkin itu dulu. Ya itu sebenarnya disitulah menariknya dunia milenial ini ya. Saya sering nongkrong di kafe, anak-anak minumnya enak nih. Ini duit orang tua apa duit pribadi nih? Ternyata duit mereka. Dan mereka bekerja tidak perlu melamar pekerjaan, mereka create pekerjaannya sendiri. Ya. Dan platform-platform sosial media ini kan sudah bisa menjadi ini. Dan yang bisa masuk ke situ saya lihat biasanya berpikir kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif, karena kalau tidak mampu berpikir kritis dan kreatif, dia tidak bisa mengkomodifikasi apa yang dia punya. Karena kalau di dalam prinsip usaha biasanya itu kan amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Ya, kalau kalau sudah suka nonton YouTube itu sudah amati. Kalau sudah mulai bikin konten yang awal-awal tiru. Kalau mau terkenal dan modifikasi gitu kan. Banyak yang nanya bagaimana caranya harus punya ini. Enggak, cukup dari apa yang kita suka, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Oke. Jadi nggak ada modal finansial sebenarnya, tapi semua orang kan sekarang punya HP kan. Iya benar. Saya tahu sebuah akun review mobil tidak perlu kamera bagus, hanya di HP saja live tanpa diedit. Tapi tanpa diedit dalam mereview sebuah mobil. Yang dia punya adalah pengetahuan tentang mobil itu, dan HP sebagai alatnya, kuota untuk nge-uploadnya, ya kan? Udah itu aja kan? Itu aja ya. Dan dia bisa berpenghasilan ya? Bisa. Nah, komitmen lagi yang dia punya. Jadi ada rutinitas. Ya. Memang disiplin dunia pekerjaan itu kalau kita di kantor kan 9 to 5. Ada yang memantau. Kalau dunia kreatif kita sendiri yang harus punya disiplinnya gitu kan. Bosnya kita sendiri. Tentu yang memantau diri kita ya kita sendiri. Nah, ini yang sebenarnya agak sulit ya, karena kita bekerja untuk diri sendiri, kadang nggak ada yang mengawasi. Tapi misalnya sebuah akun Instagram, saya juga nggak besar sih, tapi beberapa influencer itu bilang harus ada rutinitasnya dan ada komitmennya. Misalnya jam upload harus konsisten, hari upload konsisten, tema misalnya foto, gambarnya harus konsisten warnanya dan semacam gitu kan, tips-tipsnya untuk memperlihatkan bahwa kita memang serius di situ. Dan mungkin juga nanti akan mendapatkan penghasilan kalau memang konsisten, kalau memang serius akan masuklah duit itu pundi-pundinya gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi ya banyak yang berpikir kalau kita melakukan itu akan langsung sukses. Nah, ini juga pikiran yang berbahaya. Karena kalau terlalu berharap ternyata tidak. Konten kita akan terlalu kaku gitu biasanya. Karena kita sudah berharap ini akan sukses, tapi kan belum tahu apa yang kita suka, belum tentu orang suka. Benar. Nah, orang biasanya suka melihat kita melakukan hal-hal yang kita suka. Jadi kalau mau bikin konten, ini dunia industri kreatif, hal-hal yang kita bikin adalah hal-hal yang kita suka. Jadi orang melihat kita suka melakukan itu. Kalau di Jepang, dia suka main yoyo, melihat orang main yoyo dengan ahli, itu menarik. Tapi kalau dia memang belajar main yoyo hanya untuk membuat konten, nggak menarik. Benar ya, jadi kalau orang kelihatan passionate melakukan sesuatu itu, dia akan kelihatan lebih menarik dengan
lebih hal yang charming gitu ya. iya, lebih charming. Lebih glowing ya bahasa Iya, Inggris sekarang. lebih glowing deh sekarang. Jadi bahasanya bahasa kekinian ya. Jadi tadi Bang Eros apa manfaatkan apa yang kita punya, Yang yang kita bisa, dan yang kita kita suka. Suka dulu deh bagusnya. Oh, suka dulu. Sukanya Habis apa, itu, bisanya apa, dan punyanya apa. Lalu baru setelah dapat arsiran dari yang itu kan, berarti kita nggak ngomong uang ini. Bisa jadi itu hanya skill dan apa yang sudah melekat di kita kan. Barulah nanti ketika kita ingin memulai sebuah usaha, mulailah ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Sesuai dengan yang 3 awal tadi. Oke, tiru dan modifikasi. Iya. Apapun lah aplikasinya atau media sosialnya, tetap bisa dipakai ATM itu ya. Iya. Bang Eros ya. Modifikasi ini yang kemudian membuat kita jadi trendsetter. Jangan seperti orang Minang. Gimana itu Orang Minang kan Bang Eros, gimana? Mencalik kanan sudah, mencontoh kanan manang. Jadi tidak pernah jadi trendsetter. Iya, betul. Follower terus kan. Follower terus. Jadi kalau mau jadi trendsetter, kita kita harus berpikir lebih maju daripada hanya melihat mencalik ke yang sudah, mencontoh ke yang manang. Oke. Kita harus menjadi pemenangnya. Menjadi pemenangnya mungkin dengan keunikan kita sendiri gitu ya. Ada keunikan kita apa. Jadi itu yang ditonjolkan dan itu yang diangkat dan itu yang diasah gitu ya. Sebenarnya filosofinya ada itu, ke situ ada gitu. Tapi kan banyak orang berhenti di situ saja kan. Jadi adik-adik, jadi kalau mau meniru ini ya, melihat sesuatu kan langsung jadi tren, oh mau juga dong seperti itu. Tapi kan sudah ada orang yang seperti itu. Udah ada yang duluan. Yang akan menjadi trendsetter adalah siapa yang duluan. Betul. Nah kalau kita meniru itu, otomatis kita jadi KW dong. Iya, follower tadi. Follower kan, KW kan. Nah kalau kita sudah menciptakan variasi walaupun agak sedikit, baru kita menjadi diri sendiri. Gitu. Jadi tantangannya itu ya, Bang Eros ya. Bagaimana kita menciptakan keunikan atau kekhasan dari hasil karya kita itu tadi, gitu ya. Iya. Misalnya saya ini konten sepeda gitu kan. Iya, kontennya konten sepeda yang konten sepeda nggak banyak sih sebenarnya karena follower saya juga nggak banyak. Tapi orang kalau pakai sepeda kan pakai baju sepeda, baju olahraga. Saya nggak mau. Saya mau sepeda itu menyenangkan, bukan hanya olahraga. Jadi saya pakai baju yang bergaya. Iya, ya keunikannya adalah di situ. Iya. Yang nggak common, yang nggak biasa gitu. Nah, terus ini sepedanya sepeda lama ini, Bang Eros. Iya, orang sibuk pakai sepeda tercanggih dan termahal. Iya, saya cukup dan lain-lain. yang lama aja. Iya, yang lama yang aja. Ada aja gitu. Yang ada aja, tapi dengan keunikannya Bang Eros sendiri nih. Coba ini pakai rompi ini, kemudian pakai tas ini, tas lama ini ya. Iya. Jadi ini kalau dijejer ada sepeda 100 jutaan sama-sama 100 jutaan lalu nomor ini satu, yang sepedanya mungkin nggak ada 10%-nya kan? Iya, betul. Dari harganya. Iya. Tentu yang dilihat orang yang berbeda kan? Yang berbeda, yang unik, yang ya berbeda dari yang lain. Walaupun harganya di bawah itu. Oke. Jadi ini konsepnya ini. Jadi adik-adik bikinlah sesuatu yang unik. Ya, dan mulailah sesuatu, memikirkan apa yang unik dari adik-adik diri sendiri. Pikirkan apa yang adik-adik suka, apa yang adik-adik bisa, dan apa yang adik-adik punya. Oke. Nah, tapi mungkin pertanyaan berikutnya, Bang Eros. Kan adik-adik mungkin familiar dengan banyak ini media sosial. Nah, kemudian industri kreatif itu kan tidak terbatas hanya dengan media sosial. Media sosial hanya tempat jualan. Tempat jualan saja. Nah, mungkin Bang Eros bisa kasih sedikit tips tadi, bagaimana dia bisa memulai sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif di dunia kreatif ini. Oke, bagaimana dia bisa memulainya tadi? Kalau tadi sudah ada 3 tips tadi, nah starting point-nya harusnya di mana dan kapan dia bisa melakukan itu? Ini kita coba berpikir agak out of the box dan nakal ya. Oke, out of the box. Kalau saya hobinya makan, kita nggak usah ngomongin apa yang saya suka. Kita ngomongin kira-kira mahasiswa sekarang karena nggak ada kuliah, jadi mungkin melanjutkan hobi tidurnya. Nah, bisa nggak kita bikin konten cara tidur yang paling menyenangkan, cara tidur sebentar tapi puasnya seminggu misalnya kan? Atau cara tidur biar bangunnya segar.
Karena banyak ternyata orang bermasalah dengan tidur. Kalau kita pelajari, apalagi di masa pandemi ini. Nah, di rumah kan itu tidak enak ternyata ya. Di rumah kan tidak Kalau enak. kita keluar, pulang udah capek, tidur gampang. Iya betul, Kalau karena di udah rumah, capek. ya. Nah, Kalau di rumah seharian, kalau di rumah seharian kan kita nggak kemana-mana, mungkin energinya nggak terlalu banyak yang terbuang ya. nah, bagaimana cara tidur? Nah, Belum ada mungkin yang bikin sebuah akun mengajari orang cara tidur. khusus cara-cara tidur. Cara-cara tidur. Oke. Misal mungkin cara tidur sambil jalan, Oke. cara tidur di mobil, cara tidur di pinggir jalan yang aman. Gitu. Cara tidur di pinggir jalan yang aman. Kan ada nih banyak, kita kalau lagi ngantuk banget kan solusinya adalah tidur. Iya. Tapi betul. bagaimana bisa tidur hanya 1 menit sampai 5 menit, cuman langsung segar. Mungkin ada yang pengalaman gitu kan nggak tahu gitu kan. Iya, betul Kalau sekali. kita gali, saya pernah menggali tidur ini ke dalam tidur ini kan kita kadang ada eksplorasi alam bawah sadar. Di waktu saya sekolah dulu di Inggris, ada jawaban yang saya tidak bisa temukan. Kemudian. Saya rasa ini ada pernah saya alami di dalam alam bawah sadar. Saya pelajari banyak film yang bicara tentang mimpi, pelajari teori mimpi dan segala macam, sampai akhirnya ketemu sebuah film yang bagaimana control your dream gitu ya. Kayak Inception, ada sebuah totem yang harus saya pakai sebuah totem, kemudian mimpi kasih musik dan segala macam. Di mimpi itu saya seperti film itu akan melihat totem itu ada atau enggak di tangan. Nah, disitulah bisa mengeksplorasi lebih lama dan limitless. Limitless. Nah, itu saya menggunakan mimpi itu mencari jawaban dari pertanyaan mata kuliah itu. Unik. Nah, itu cara yang unik untuk menjawab pertanyaan yang ada pada mata kuliah tadi. Karena saya nggak mungkin harus kemana-mana gitu. Saya waktu itu nggak bisa kemana-mana, tapi gimana caranya ya? Gitu. Nah, itu kan mengeksplorasi mimpi sendiri ya. Unik juga cara mengeksplorasi mimpi sendiri ya Bang Eros ya. Oke. Nah, kemudian lagi Bang Eros, tadi diucapkan ada bingo dapat sekian, kemudian pakai aplikasi ini dapat penghasilan segini. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit ini informasi Bang Eros kepada adik-adik semua di rumah. Aplikasi apa yang bisa mungkin dimanfaatkan oleh adik-adik di rumah untuk menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan baik itu uang atau apa gitu. Sebenarnya banyak aplikasi, saya juga nggak terlalu tahu semua, tapi yang saya tahu yang paling besar sekarang ya tentu saja Instagram. Itu sudah itu TikTok. Yang cepat-cepat itu kayak Bigo, Boom, apa lagi itu Nono, kalau nggak salah. Basisnya adalah regular upload. Nah, kita melakukannya apapun aplikasinya tetap regular upload tadi ya. Kita punya semacam jam kantornya untuk tetap karena orang akan menunggu kan. Misalnya kita akan live, orang akan menunggu. Kalau mau full time di situ, ya full time lah di situ. Berpikirlah kreatif. Sekarang kontennya ini, besok kontennya ini. Saya nggak bisa karena saya harus memikirkan kelas kan. Karena bukan konten kreator kan. Iya, betul. Nah, tapi coba kalau tidak tahu ya bicara dengan konten kreator yang tahu atau follow, lalu lihat pola mereka. Kita bisa belajar tanpa menanya kok gitu. Nah, berpikir kreatif itu di situ. Kritis dan kreatif, kita buka sebuah akun yang paling banyak follower misalnya kan, atau apa gitu kan, lalu kan kita bisa lihat pola uploadnya, pola captionnya, di upload ke berapa kemudian dia mendapat endorse ini, upload ke berapa betul, dapat ini. Endorse ya. Kita bisa polakan sehingga bisa cara tidak langsung kita mengambil dari interface itu ini. Karena saya punya pengalaman kawan juga ini di industri kreatif yang lain ya, di bidang tekstil. Punya kawan namanya Nanda Wirawan. Di bidang tenun. Dia setahu saya di Sumber ini yang bisa merekonstruksi pola-pola tenun klasik. Dia bukan belajar di fashion. Dia teknik kalau nggak salah. Teknik, tapi bisa merekonstruksi pola-pola. Hanya dari melihat, tanpa bertanya. Karena tenun biasanya
penenun yang ahli merahasiakan cara membuat pola-pola klasik itu, Iya. warisan, karena itu mahal. Mhm. Jadi dia mempelajari pola, kemudian merekonstruksi pola itu bagaimana dia dibuat gitu. Hanya dari melihat dan membongkar. Ini kalau kalau di video-video misal unboxing, bukan unboxing, membongkar apa yang ada di dalam iPhone, ini sebut merek ya, karena udah bukan cuman brand itu, Oke. lifestyle sih. Di sebuah HP gitu. Nah, HP ini apa aja isinya, bagaimana dia membuat ini sehingga kok dia bisa menjual dengan harga sekian, kok bentuknya bisa seperti itu. Oke. Nah, itu bisa kita aplikasikan kepada sistem yang dilakukan orang dalam membuat dirinya tren atau membuat sosial medianya gitu. Oke. Ada pola pasti gitu. Ya, betul. Pola itu pekerjaan orang yang bisa berpikir sistematis. Jadi itulah perbedaan kita yang harusnya harusnya yang belajar di perguruan tinggi dan yang tidak belajar di perguruan tinggi adalah yang belajar di perguruan tinggi sudah bisa berpikir empiris dan sistematis seperti itu. Betul. Nah, gitu. Iya. Ya, betul sekali itu. Jadi seharusnya dengan kita sudah adik-adik mahasiswa sudah belajar di perguruan tinggi, dia seperti Bang Eros bilang tadi sudah mampu berpikir empiris dan terpola tadi, seharusnya di dunia kreatif ini bisa lebih bisa lebih maju dan bisa jadi lebih terdepan di dunia kreatif ini sebenarnya ya. Iya. Bisa, karena saya punya teman yang cuma tamat SD tapi bisa jadi content creator dan followernya banyak. Iya, apalagi ya. Karena dia bisa memikirkan pola tadi. Oke, apalagi yang memang sudah belajar di dunia pendidikan ini tentu akan lebih bisa membuat pola-pola tersebut ya. Logikanya begitu ya. Iya, Tapi logikanya kan tidak terjadi begitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir ini Bang Eros. Kasih dong tips sedikit untuk adik-adik mahasiswa di rumah. Kalau ingin punya skill yang legit tadi biar hidupnya tambah manis tadi, ini ada nih dunia industri kreatif. Nah, kasih sedikit tips agar adik-adik ini mau memulai untuk masuk ke dalam dunia industri kreatif ini. Apa mungkin wejangannya sedikit, bukan wejangan apa ya namanya ya, kasih sedikit kata-kata motivasi biar adik-adik ini termotivasi untuk masuk ke dunia industri kreatif agar hidupnya jadi lebih manis. Kalau di dunia industri kreatif ya, mungkin pengalaman saya saja ya saya kasih ya. Saya hanya melakukan hal-hal yang saya cintai. Oke. Jadi lakukanlah hal yang memang kalian suka atau cintai tadi. Oke. Contoh di saya ini ya, saya kan kuliah itu di sastra ini ya, tentu objeknya adalah karya sastra. Tapi saya suka nonton, gimana dong gitu. Karena saking suka nontonnya, saya baca karya sastra yang kemudian difilmkan. Jadi skripsi tentang itu. Tentang film tadi. Film yang berangkat dari karya sastra. Orang tua marah-marah. Kenapa kamu kok nonton film aja? Lagi penelitian. Lanjutlah ke sekolah jenjang berikutnya, Master in Film and Literature, saya di Inggris itu. Oke. Lagi-lagi pas saya kan dapat beasiswa itu, dikunjungi kan sama si ininya. Anda sudah mengerjakan apa 1 bulan di sini? Nonton saja, Pak. Nonton saja. Kok kamu nonton saja? Kan saya studinya film. Kajian film. Iya benar. Kan? Karena saya suka nonton. Sampai terus ya berlanjutlah sampai saya mengajar di Korea itu bahasa, budaya dan sinema Indonesia. Bahasa, budaya dan sinema Indonesia. 3 tahun mengajarkan hal bahasa Indonesia saya bisa kan? Iya, orang budaya Indonesia kita tahu lah. Sinema Indonesia hal yang saya suka. Nah, gitu. Jadi begitu seterusnya sampai saya juga pernah ngomong di TEDx Batangarau. Ngomongnya ini tentang ekosistem perfilman. Dari mana saya tahu itu? Karena saya melakukan hal-hal yang saya suka, mulai dari menonton, kemudian melebarkan informasi itu kepada, kenapa orang ini bisa bikin film seperti ini? Bikin film ini kenapa bisa laku segini? Karena penasaran kan? Iya, gitu. benar. Nah, cuman itu aja yang saya kerjakan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Mulai dari hal yang disukai, kemudian kerjakan lagi hal yang disukai tadi, dan akan berakhir dengan hal yang disukai juga. Saya di sastra Inggris dan film, sekarang ke pariwisata dan kuliner.
Apa koneksinya? Iya, bahasa Karena Inggris. ternyata, Iya, oke. ternyata Aha. ada kaitan antara film dan pariwisata, kuliner dan Pariwisata. pariwisata. Iya. Oke. Dan kuliner dengan bahasa dan sastra ada kaitannya. Iya, ada kaitannya ya, dan tapi itu memulainya adalah dari hal yang Suka. disukai. Jadi saya nggak pernah, kalau sudah bicara soal film dan itu saya nggak akan pernah merasa lelah. Karena suka. Karena hal yang disuka. Iya. Coba kalau saya disuruh misalnya bikin program, walaupun bisa tapi saya pasti ngeluh. Iya, Karena karena nggak nggak suka. suka. Itu Oke, ya, ya. gitu. Oke adik-adik, sudah diterangkan oleh Bang Eros tadi apa saja pengalamannya, kenapa bisa sekarang seorang dosen bahasa Inggris yang aktif di bidang perfilman, kemudian sekarang masuk ke dunia pariwisata. Katanya hanya dengan menjalankan hal yang dia sukai, tapi dia lakukan secara konsisten, kemudian dia memanfaatkan apa yang dia punya, sehingga jadilah sekarang seorang Bapak Doni Eros, merupakan seorang wakil direktur pusat studi pariwisata di UNAN. Hanya dengan mengerjakan hal yang dia sukai. Nah, mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa memulai dengan mengerjakan hal-hal yang adik sukai, sehingga nanti adik-adik bisa berujung juga dengan pekerjaan yang memang adik-adik sukai. Oke, terima kasih Bang Eros hari ini telah mampir dan sharing pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.